wabarakatuh. Hai teman-teman, saya sedang berada di Kampung Bambu. Saya di sini sedang mengerjakan proyek yaitu yang bertemakan Seminsyana. Saya dari kelompok 3 yang berasal dari 10.5. Saya di sini sebagai pewawancara atau presentator. Nama saya Hasna Arita Rahmadani. Saya di sini tidak sendiri loh, saya bersama teman saya yaitu nama saya Miba Kusumawardani, saya sebagai ketua proyek. Nama saya Sherindra Dita Apriliana, saya sebagai kameramen dan editor. Nama saya Delvina Yulia Dita Putri, saya di sini sebagai sekretaris. Nama saya Sala Gracia Talita Syaputra, saya sebagai bendahara. Dan yang terakhir saya Irfan Edi Nugraha sebagai seksi pelengkap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Bapak Ahmad Jujur. Saya di sini akan membahas tentang Kampung Bambu. Sebelumnya, Pak, saya mau bertanya, apa itu Kampung Bambu, Pak? Kampung Bambu adalah sebuah padukuan yang sebenarnya adalah padukuan ngepo di Kalurahan Semin, Kabupaten Semin. Kampung Bambu adalah sebuah lokasi di mana di dalam lokasi ini ada berbagai macam kegiatan terkait dengan kegiatan perbambuan. Asal-usul bisa dinamai Kampung Bambu itu apa, Pak? Kenapa kami sebut sebagai Kampung Bambu? Karena Kampung Bambu adalah sebuah perkampungan di mana hampir 99% dari penduduk itu bermata pencaharian sebagai pengrajin, pembudidaya, pembibit, penjual dari berbagai macam olahan dari bambu. Kenapa bisa disebut Kampung Bambu, Pak? Kampung Bambu, kenapa disebut Kampung Bambu? Karena memang dari berbagai lapisan masyarakat hampir semua bergelut di bidang perbambuan. Kapan dimulainya kegiatan Kampung Bambu, Pak? Sebenarnya kegiatan Kampung Bambu sudah lama sekali ya. Kami mulai kegiatan perbambuan mulai 2003. Pada saat itu ada kegiatan pencanangan GNRHL, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pada saat itulah kami muncul ide bagaimana lahan-lahan kritis yang ada kita kembangkan menjadi salah satu lahan hidup yang kami kembangkan, namanya kegiatan pengembangan bambu lahan kering. Dan sampai saat ini kami sudah punya lahan bambu sekitar 40,7 hektar. Kegiatan apa saja yang ada di Kampung Bambu? Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kampung Bambu banyak sekali. Jadi intinya dari hulu sampai hilir ada. Sebab pertama ada pembibitan, ada penanaman atau pengembangan lahan-lahan bambu, ada kegiatan konservasi lahan, ada pemanenan, dan produk-produk yang berdasar bahan baku bambu itu juga ada di dalam satu komplek Kampung Bambu. Dari produk sampai pemasaran hingga ekspor ke mancanegara. Berarti ini sudah dikenal negara lain, Pak. Terus siapa saja yang pernah ke sini, Pak? Yang pernah ke Kampung Bambu itu hampir seluruh negeri. Seluruh pelosok negeri ini sudah mulai dari NTB, NTT, Kaltara, Kalteng, Sumbawa, Makassar, dan belahan di negeri ini pernah, dan beberapa mancanegara pernah juga ke Kampung Bambu, studi banding, magang, pelatihan, dan studi tour. Tuh. Potensi yang ada di sini apa saja, Pak? Kemudian selain kita membuat Kampung Bambu, ada juga kebun kelengkeng. Jadi di sini berpotensi ada nanti insya Allah ke depan kami akan membuat kebun kelengkeng yang nanti juga wisata, agrowisata petik buah, dan juga ada air terjun Ngelo yang lumayan bagus, dan itu muncul setelah kami dirikan Pok Darwis 2020. Bolehkah Pak kami meliput tentang air terjun Ngelo? Monggo, potensi-potensi yang ada di Kampung Bambu, ada air terjun Ngelo dan lain sebagainya, monggo bisa diliput untuk umum. Ya.
tentang air terjun Ngelo. Mengenai asal-usul itu air terjun didapat dari mana, Pak? Air terjun Ngelo itu kan berasal dari kata lo. Lo itu adalah satu pohon besar yang pada waktu itu memang di sini ada pohon lo yang besar sekali. Tapi pada waktu itu udah rubuh puluhan tahun yang lalu sehingga kami ganti lagi dengan pohon lo yang baru. Makanya tumbuh nama asal-usul Ngelo itu dari kayu lo. Mengenai ide yang mengembangkan siapa, Pak? Munculnya wisata Ngelo itu kan dulu dari kegiatan kehutanan ya. Pada waktu itu tahun 2020 ada kegiatan pengembangan bambu lahan kering. Nah, karena ada air terjun, kemudian di sebelah air terjun ada lahan kosong, sehingga pada waktu penanaman bambu itu kami munculkan sebagai simbolis dari beberapa dinas terkait di DIY, sehingga setelah saat itu akhirnya air terjun Ngelo menjadi viral dan banyak pengunjung. Air terjun Ngelo memfasilitasi apa saja, Pak? Fasilitas yang ada di air terjun Ngelo sampai saat ini masih sangat minim sekali, termasuk akses jalan masuk dari sekretariat ke air terjun ini masih sangat jalan setapak, kurang lebih sekitar 150 meter. Untuk masuk ke sini, Pak, adakah biaya atau tarif yang disediakan? Sampai saat ini kami tidak memungut biaya, sifatnya hanya sukarela, termasuk parkir, biaya masuk tidak ada biaya khusus. Jadi sampai saat ini kita hanya mungkin 2 tahun, 3 tahun baru perkenalan, promo lah gitu. Itu yang mengelola uang dari sukarela itu siapa, Pak? Maaf kalau boleh tahu. Uang sukarela yang masuk sampai saat ini mungkin cukup untuk keperluan seharian, membeli bahan baku, alat bersih-bersih dan lain sebagainya. Karena memang sampai saat ini yang pengelola baku ya Pok Darwis itu tadi. Sejak kapan air terjun Ngelo ini dibuka untuk umum, Pak? Air terjun Ngelo ini muncul sudah lama tapi dibuka untuk umum sekitar tahun 2020 hingga saat ini ya. Untuk kendalanya saat musim hujan dan kemarau itu apa saja, Pak? Dan kalau boleh tahu pengunjung tuh lebih banyak mengunjungi di musim kemarau atau di musim penghujan? Iya, karena air terjun Ngelo ini adalah sungai yang sifatnya umum dan musiman. Jadi perbedaan musim antara musim hujan dan musim kemarau sangat beda ya. Ideal air itu setelah musim hujan hingga sampai bulan April, Mei. Tapi nanti setelah musim kemarau itu debit air paling tinggal 10 hingga 5%. Jadi pengunjung memang terbanyak itu di musim hujan. Dan yang terakhir, Pak, di sini mengadakan peraturannya itu apa saja, Pak? Peraturan yang kami buat untuk Pok Darwis dan pengunjung yang penting sopan. Terus selama perjalanan tidak merusak pohon atau tumbuhan yang ada. Tidak melakukan kegiatan asusila di lingkungan air terjun itu saja. Berarti selain itu tidak ada, Pak? Tidak ada. Sudah, Pak, itu pernyataan dari saya. Maaf kalau banyak salahnya. Terima kasih sudah menanggapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.